Kali ini kita akan membentuk batang cucur atap yang ada bunjinnya. Ini tonton ya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel saya Donald Pandi di bonsainya Bangga Belitung. Hari ini saya ditemani oleh Bang Gaga. Seperti di konten kita kemarin, kita diberi satu pohon bunjin ya. Bagaimana kita membentuknya, menarik di pohon ini walaupun percabangannya belum komplit betul. Nah, itulah teman-teman. Tonton sampai selesai ya channel saya Donald Pandi. Kita akan membentuk dengan kawasan kita. Mungkin teman-teman bisa lihat lebih dekat lagi ya, karena kita pengambilan untuk batang matinya itu seperti naturalnya seperti apa. Walaupun kita hanya menggunakan gegep ya, tidak menggunakan pahat, karena ini sudah mantap teman-teman. Ini bunyinya ini luar biasa, seperti pohon tua di alamnya. Nah, kita akan membentuk sini, membentuk geraknya ini. Walaupun ini bunjin, harus kita baguskan lagi, seperti pengawatan juga. Nah, itu bunyinya juga benar-benar kita lihat. Itu sebagai salah satu eye catching ya, menarik mata juri ataupun orang-orang lain pasti konteksnya melihat gitu. Oke, kita lanjutkan. Oke teman-teman, ini sudah kita buang ya tadi ya. Kelihatannya tadi kan begini, itu sangat mengganjal sekali ya. Artinya tinggi pohonnya itu tidak seimbang dengan percabangan ataupun yang akan kita kawat nanti. Bunjin juga itu sangat menentukan sekali teman-teman. Pertama, kalau di kontes itu bunjin itu tidak boleh tempelan ya, itu pertama. Kedua, bunjin itu memang harus asli pohonnya, itu tidak dibuat-buat. Artinya bagaimana kita proses pembunjinan itu senatural mungkin sampai kelihatan aslinya itu teman-teman, walaupun hasil karya kita ya gitu ya. Itu sebagai poin ya, poin untuk teman-teman belajar yang belum mengetahui tentang bunjinan bonsai. Nah, ini salah satu pohon bunjin yang sangat menarik sekali teman-teman. Artinya besar bonggolonnya ini dengan tinggi bunjinnya itu sangat seimbang sekali. Nah, itu bentangnya sangat seimbang sekali teman. Nah, awalnya memang kita belum mengenal ya tentang pohon-pohon yang di alamnya itu. Kebanyakan orang tahunya tuh pohonnya formal gitu, natural kan. Artinya pohon yang rimbun, yang belum tahu tentang bunjin itu seperti apa. Jadi bunjin itu nggak boleh ditempel sekalipun di badan pohon, walaupun bunjinnya itu geraknya itu bagus, itu jangan sama sekali. Oke, kita lanjutkan ya. Ini tentang bunjin dulu ya ini. Artinya bunjin itu seperti pohon yang usang, yang mati usang, artinya ratusan tahun. Artinya memang kroposnya itu dari alamnya seperti itu. Nah, itu artinya naturalnya kan kayak gitu kan. Jangan sampai teman-teman mau ngebunjin suatu pohon untuk media pohon artinya kan, tapi di alamnya itu tidak menyamai yang akan kita buat bunjin itu tadi. Nah, oke. Itu sebagai pengetahuan untuk teman-teman ya. Kalau pengen main bonsai yang ada batang matinya, itu bunjin itu sebutan lainnya itu batang mati ya. Oke, ini akan kita bahas lagi di pohon
atau sapu ini kenapa kita pakai sebelah artinya? Kita lihat juga di sini ada batang hidupnya. Batang hidupnya ini teman-teman. Nah, ini boleh teman-teman. Boleh. Kenapa? Karena di alamnya juga itu ada pohon yang gerak dan seperti ini. Artinya di alam liar itu ada batang matinya itu banyak sekali teman-teman. Nah, karena bonsai ini itu mengikuti 90% itu mendekati pohon alamnya, asli pohon yang di alamnya itu. Nah, oke teman-teman ya. Selanjutnya itu untuk bunjin. Bunjin itu lebih baik kita menonjolkan karakteristik pohon tua itu untuk khusus bunjin ya, jangan sampai melewati hal itu. Oke, nah ini salah satu akan kita buat gaya semi cascade kayak ini, agak ada karena bonsai ini kita buat bentuknya itu lebih banyak ke kirinya itu, dan letak tumbuhnya itu pun bersebelahan dari batang mati teman-teman. Nah, itu harus dipelajari itu. Dan kita bisa lihat dari perakarannya teman-teman. Jangan sampai, mungkin teman-teman bisa lihat dari dekat nih. Ini contohnya nih ya, saya kasih tahu. Artinya kalau kita berani untuk memain pohon sebelah mati dan sebelahnya hidup, itu lebih baik. Misalnya dari sebelah kiri ini hidup tuh, lebih baik kita banyakkan hidupnya di sebelah sini. Karakternya harus kita bentuk seperti ini. Bersebelahan artinya. Jangan boleh menutupi bunjin boleh. Asal jangan menutupi pohon yang masih hidup ya. Misalnya pohon tinggi seperti ini ada percabangan yang menyilang, itu jangan. Kalau pohon yang sudah mati seperti ini bunjin itu boleh menyilang oleh batang cabang hidupnya. Itu enggak apa-apa. Gitu. Jangan takut lah, misal kita kan gini. Kita mau merubah gaya artinya. Untuk percabangannya ini kita tarik melewati bunjinnya ini, pohon matinya ini, itu boleh, nggak apa-apa. Yang disarankan yang dilarang itu apabila pohon ini hidup, percabangannya di sini kita silang sini, itu nggak boleh teman-teman. Itu salah satu tips itu, karena di natural alamnya juga nggak pernah seperti itu. Oke, kita mulai ya untuk merapikan percabangan yang hampir ya. Nah, penyelesaian nanti dari cabang sebelumnya. Ini pohon ini memang kita dapat sudah seperti ini ya. Ini kita dapat sudah seperti ini. Jadi kita merubah gaya bentuk. Kemarin itu sebelah sini teman-teman. Nah, sebelah sini kemarin. Kenapa kita robah sudut pandangnya? Karena bunjinnya itu larinya tuh ke arah sana. Itu. Dia tidak menampilkan dari sudut pandang yang tepat untuk bunjinnya itu. Terus perakarannya itu lebih banyaknya itu batang mati di sini. Nah, itu kita sarankan itu jangan. Lebih baik kita balik. Kita cari benar-benar sudut pandang yang baik. Nah, akar sehatnya ada dan tidak menutup kemungkinan bunjinnya itu pas dan condongnya ke sini. Itu. Nanti kita robah puncak juga harus kita condongkan ke depan itu teman-teman. Itu jangan untuk puncak kita seperti batang itu rata puncaknya itu ataupun ke belakang, itu nggak boleh teman-teman. Itu salah satu tips ya. Sebenarnya bonsai itu memang harus kita teliti. Jadi harus kita pahami juga untuk membentuk rangka sampai puncaknya teman-teman. Oke. Ini ada percabangan yang menutup. Salah satu percabang yang menutup. Ini harus kita proses cepat ya. Lebih baik kita buang ini. Ini menutup teman-teman. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat nih. Ini ada 2 leher. 2 leher, artinya kita harus buang satu teman-teman. Ini 2 leher ini. Mungkin teman-teman bisa lihat nih. Nah, ini ada 2 leher. Kemarin mungkin dari punya pohon ini sebelumnya itu dia ngambil ini belakangnya. Nah, setelah saya lihat itu lebih baik yang sudut pandang depannya itu dari sebelah yang saya pilih ini daripada yang depannya tadi, lebih bagus sebelah sini. Jadi kelihatan karakter hidupnya itu. Oke, ini kita buang. Ini karena ada 2 leher ini. Nah, lebih besar yang cabang utamanya itu. Nah, kita buang teman-teman. Nah,
kenapa kita buang, ini salah satu pelajaran juga ini. Untuk pohon yang sedemikian banyak pohon matinya itu lebih baik kita membentuk percabangan itu seperti sesuai dengan historinya, rentan hidupnya. Jadi jangan kita buat sesubur mungkin, itu sesuai dengan historinya. Kita jangan mentang-mentang ini subur udah kita boom aja, itu jangan. Harus kita tahu dulu, artinya lingkungannya, alamnya harus gimana, itu harus kita tepat untuk menangani sampai hasil penyesuaiannya itu bahwa pohon ini benar-benar di alamnya itu rentan untuk hidup. Nah itu. Tapi ini lumayan pohon ini ya, untuk sapu-sapu ini susah juga cari karakter yang seperti ini. Oke teman-teman, tonton ya channel saya sampai selesai teman-teman. Jangan lewati ya, dari penguatan kita, dari sampai finishnya nanti akan kita kasih tahu lagi tips yang menarik untuk pohon yang ada bunjinnya seperti ini. Oke teman, tonton sampai selesai. Sudah kita wearing ya hasil pengawatan kita, tapi harus kita pruning dulu. Jadi kita membentuk tajuknya, cempulannya itu antar cabang-cabangnya. Tonton ya, lihat nih cara penguntingannya, jadi kelihatan mantap. Mungkin bisa dilihat lebih dekat. Nah, jadi tolong bisa lihat cara pruningannya.
Jadi teman-teman, untuk pemberundingan picur atap ini itu harus kita bentuk ya, bentuk seperti kita membuat tajuknya itu lebih terkesan rimbun ya. Karena cucur atap ini kalau dia subur itu mudah sekali untuk membentuk tajuk-tajuk pada perantingan. Kenapa? Kemarin kan udah saya kasih tahu ya, bahwa dalam pengguntingan perantingan harus lebih cepat ya. Jangan kita biarkan panjang pendeknya itu, takutnya itu perantingnya itu kurang padat. Walaupun perantingannya itu masih muda seperti ini, itu nggak masalah teman-teman. Karena lebih baik kita potong cepat daripada kita menunggu perantingannya lama. Kalau kita masih tahap pengerosan untuk percabangan itu boleh saja. Tapi untuk anak cabangnya itu harus lebih cepat diambil. Karena belum tentu juga cucur atap ini tumbuh yang kita inginkan di posisi percabangan yang kita inginkan. Ini teman, ini kan udah kelihatan tajuknya ini. Batas-batas antara percabangan satu duanya itu udah kelihatan. Oke, di sini seperti yang saya sudah lakukan ya. Kebanyakan kita kalau percabangan ataupun perantingan sudah kecoklatan, sudah bisa dikawat sama ukuran nomor satu ini, itu langsung dikawat juga nggak masalah. Artinya kita memberi kesan tajuknya itu, perpecahan perantingannya itu, jadi kelihatan padat ataupun ada seperti rongga-rongga seperti dimensinya itu. Kalau orang sini nyebutnya warna-warni gitu kan. Nah itu bisa untuk kita pecah dengan ukuran kawat nomor 1. Ini langsung kita kawat ya, ada kecepatan untuk anak cabangnya. Mungkin teman-teman bisa dipelajari ya untuk di rumah melakukan sendiri ya untuk pengawatan anak cabangnya itu. Karena disitulah enaknya kalau sapu-sapu di wiring ya, di wiring serapi mungkin dengan tahapan-tahapan yang bisa membuat seperti pohon sinensis juga, karena bentuk tajuknya itu sama. Kalau rangkanya pas, warna batangnya juga sama, terus dalam perantingannya juga hampir mirip ya untuk sinensis. Lebih mudah untuk membuat perantingan. Ini kalau kita biasanya itu menyebutnya itu tajuk ya. Jadi kalau kita gunting langsung seperti ini, itu nggak masalah, lebih bagus. Hasilnya nanti lebih bagus. Kepadatannya itu pas. Jangan takut ya, kalau ini kan masih muda. Jadi nggak masalah kita gunting langsung seperti ini.
sini ya, kita putar sedikit ya. Oke. Jadi setiap ruangnya itu terisi oleh perantingan. Ini tampak dari sampingnya ya, ini ya. Nah, kita biasanya itu kan untuk memberi kesan istimewanya itu pengawatan pada perantingan sapu-sapu ini. Baiklah teman-teman bonsai yang sudah nonton di channel saya, inilah hasil finishing kita. Selesai di wiring. Untuk pemecahan anak rantingnya ini sudah lumayan. Ini sudah kita terapkan ya, ini rangka dasarnya ini kita putar dulu. Nah, untuk pemecahannya ini perantingan, artinya kita membagi ruang-ruang agar tajuknya itu nanti mudah untuk kita buat cempulan pada perantingan sapu-sapu ini. Ini satu tahap lagi sudah lumayan loh, karena perantingannya itu udah mantap, tinggal penyemburannya. Nah seperti ini contohnya, ini sudut pandang depannya, dan bunyinya udah mantap seperti ini. Jadi teman-teman, untuk sapu-sapu cucur ratap itu tergantung kita penyemburannya seperti apa. Teman-teman jangan takut untuk membuat perantingan dan tajuk dengan mode pengawatan, bukan rumit ya, artinya memang harus kita pilih untuk perantingan supaya pembentukan tajuk yang bagus di setiap percabangan sapu-sapu. Nah itu saja dari saya. Semoga teman-teman dapat inspirasi dan manfaat dari video saya ini. Dan tidak lupa lagi, saya sebagai channel Donald Avandi itu selalu memberi untuk teman-teman tahu bagaimana cara pengawatan dan penyuburan di bonsai cucur ratap, dan bonsai apa saja nanti akan saya konten juga biar teman-teman tahu ya. Itu saja. Oke Bang Aga? Oke. Nah, akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, channel Donald Avandi, Bonsai Bangka Belitung. See you.